Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Lia Maulidah, NIM 721141909. Saya di sini akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu pengantar sistem informasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah sistem informasi. Tinjauan mengenai sejarah sistem informasi mencakup peninjauan kembali pada piranti keras yang mengalami evolusi dan penerapannya dari waktu ke waktu. Pada awalnya, komputer digital pertama kali dipasang di sebuah organisasi bisnis. Namun, seiring berkembangnya zaman, piranti keras telah mengalami kenaikan kecepatan dan kapasitas dengan penurunan ukuran. Selanjutnya, kita akan membahas tentang evolusi piranti keras komputer. Piranti keras komputer yang pertama kali keluar yaitu ENIAC. ENIAC merupakan komputer otomatis universal yang pertama kali dipasarkan secara luas. ENIAC ini dikembangkan oleh John W. Mauchly dan J. Presper Eckert pada tahun 1946. Selanjutnya, pada tahun 1950, muncullah perangkat keras komputer yang bernama IBM. IBM ini memiliki lini produk penuh dan di pertengahan tahun 1960 sudah memperkenalkan lini komputer IBM sistem per 360 yang mengusung istilah multitasking yang dapat melakukan kegiatan di setiap komputernya. Yang ketiga, pada tahun 1951 muncul perangkat lunak komputer dengan nama UNIVAC. Pertama kali dipasang di sebuah organisasi pemerintah, yaitu Biro Sensus Amerika Serikat. Yang terakhir, pada tahun 1954 ditemukan perangkat keras komputer dengan nama mainframe. Mainframe merupakan mesin yang mampu melakukan kurang dari 2000 kalkulasi per detik. Selanjutnya, komputer berukuran lebih kecil. Komputer berukuran lebih kecil ini dibedakan menjadi 3, yaitu komputer mini atau mini computers. Yang kedua, komputer mikro atau microcomputer, dan komputer pribadi atau personal komputer. Komputer mini itu ditujukan untuk organisasi-organisasi kecil, sedangkan komputer mikro dilihat sebagai sebuah komputer yang dapat dimiliki dan dioperasikan oleh seorang individu. Komputer pribadi sebenarnya bagian dari anggota komputer mikro. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hukum Moore. Hukum Moore atau Moore's Law adalah hukum yang diperkenalkan oleh Gordon Moore, yaitu salah satu pendiri Intel pada tahun 1960-an. Pengantar arsitektur komunikasi. Komunikasi antar komputer dibatasi oleh komunikasi telepon antar manusia. Untuk komunikasi data membutuhkan adanya sambungan ke sebuah modem. Modem sendiri adalah sebuah alat piranti keras yang memodulasi sinyal digital dari sebuah komputer ke sinyal analog dan sebaliknya. Pada saat ini, komunikasi antar komputer dapat berkomunikasi melalui jaringan nirkabel. Seiring dengan munculnya jenis-jenis komunikasi baru, maka dibutuhkan jenis-jenis modem baru. Namun, komunikasi nirkabel ini memiliki masalah keamanan. Dan masalah keamanan ini harus dicari solusinya. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan membeli piranti keras atau lunak firewall ketika membeli jaringan nirkabel. Selanjutnya, evolusi di bidang aplikasi komputer. Sistem informasi adalah suatu sistem virtual yang memungkinkan manajemen mengendalikan operasi fisik perusahaan. Sistem dalam perusahaan sendiri dibagi menjadi 2, yaitu sistem fisik dan sistem virtual. Sistem fisik merupakan perusahaan terdiri atas sumber daya berwujud seperti bahan baku, karyawan, mesin, dan uang. Sedangkan sistem virtual terdiri atas sumber daya informasi yang digunakan untuk mewakili sistem fisik. Sistem pemrosesan transaksi. Sistem virtual perusahaan adalah kombinasi dari proses manual, mesin-mesin pembukuan yang digerakkan oleh kunci, dan sistem kartu berlubang yang memproses data perusahaan.
Sistem Informasi Manajemen. Sistem Informasi Manajemen atau SIM atau Management Information System merupakan suatu sistem berbasis komputer yang membuat informasi tersedia bagi pengguna yang memiliki kebutuhan serupa. Sistem Kantor Virtual. Otomatisasi kantor yaitu penggunaan elektronik untuk memfasilitasi komunikasi. Aplikasi yang dapat digunakan seperti email, voicemail, kalender elektronik, konferensi audio, konferensi video, konferensi komputer, dan fax. Sistem ini selanjutnya disebut sebagai sistem produktivitas pribadi. Kemampuan aplikasi otomatisasi komputer untuk dapat dilakukan di mana saja telah melahirkan konsep kantor virtual. Selanjutnya, sistem pendukung dalam pengambilan keputusan. Sistem pendukung dalam pengambilan keputusan ini ada 4. Yang pertama DSS atau Decision Support System yang merupakan suatu sistem yang membantu manajer dalam pemecahan masalah. Yang kedua Groupware yang merupakan DSS yang bertindak sebagai suatu sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok. Yang ketiga kecerdasan buatan adalah ilmu yang memberikan kemampuan bagi komputer yang menunjukkan perilaku yang sama dengan seorang manusia yang memiliki kecerdasan. Yang terakhir, yang keempat, pemrosesan analisis secara online, meliputi penyimpanan data dalam bentuk multidimensional guna memfasilitasi penyajian dari jumlah data yang hampir tidak terhingga jumlahnya. Sistem Perencanaan Sumber Daya Perusahaan atau Enterprise Resource Planning System atau ERP adalah sistem berbasis komputer yang memungkinkan manajemen seluruh sumber daya perusahaan dalam basis keseluruhan organisasi. Selanjutnya, pengguna sistem informasi. Siapa sih pengguna sistem informasi itu? Pengguna pertama, output komputer adalah para karyawan administrasi di bidang akuntansi. Ketika perusahaan menerapkan konsep SIM, penekanan akan bergeser dari data menuju ke informasi dari karyawan administrasi ke pemecahan masalah. Selanjutnya, manajer sebagai pengguna sistem informasi. Manajemen memiliki 3 tingkatan, yaitu tingkatan perencanaan strategis, tingkatan kendali manajemen, dan tingkatan kendali operasional. Dan area bisnis yang digunakan oleh manajer terdiri dari pemasaran, produksi, keuangan, sumber daya manusia, dan layanan informasi. Selain itu, manajemen juga memiliki fungsi yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan. Dan yang terakhir adalah peranan manajerial. Dibagi menjadi 3, yaitu peranan interpersonal, peranan informasional, dan peranan keputusan. Peranan interpersonal sendiri memiliki figur pemimpin, dan hubungan. Peranan informasional terdiri dari monitor, diseminator, dan juru bicara. Sedangkan peranan keputusan terdiri dari wirausaha, penanganan gangguan, pengalokasian sumber daya, dan negosiator. Selanjutnya, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Masalah merupakan suatu kondisi atau peristiwa yang merugikan atau memiliki potensi untuk merugikan bagi sebuah perusahaan atau menguntungkan atau memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan. Hasil dari aktivitas pemecahan masalah sendiri adalah solusi. Tahapan-tahapan dalam pemecahan masalah. Tahapan yang pertama adalah aktivitas intelijen. Aktivitas intelijen ini mencari kondisi-kondisi yang membutuhkan solusi di dalam lingkungan. Yang kedua, aktivitas perancangan. Aktivitas perancangan merupakan menemukan, mengembangkan, dan menganalisis kemungkinan-kemungkinan dari tindakan. Yang ketiga, aktivitas pemilihan. Memilih suatu tindakan tertentu dari berbagai tindakan yang tersedia. Dan yang terakhir adalah aktivitas peninjauan. Menilai pilihan-pilihan yang telah dipilih pada masa lampau. Masa depan teknologi. Masa depan teknologi informasi akan didorong oleh biaya yang rendah meningkatkan kekuatan komputer maupun komunikasi. Kekuatan komputer diukur dalam kecepatan pemrosesan, kapasitas penyimpanan data, dan keragaman alat-alat input dan output. Kekuatan komunikasi diukur oleh biaya dan kecepatan transmisi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.